Halo, kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Anak-anak gifted disebut Visual Spatial Learner atau VSL. Kemudian ada panah holistik. Sedangkan mayoritas itu Auditory Sequential Learner atau ASL. Mohon penjelasannya. Jadi begini Bapak Ibu. Masing-masing dari kita juga anak-anak itu memiliki bawaan tentang bagaimana mereka berproses pada saat mereka mempelajari sesuatu. Nah, dikenal ada dua, yang satu VSL tadi, Visual Spatial Learner, kemudian yang kedua Auditory Sequential Learner. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan memakai singkatan tadi. Nah, seorang anak yang memiliki tipe VSL itu cenderung untuk belajar, memiliki cara belajar di mana mereka memiliki kecenderungan untuk mengobservasi, menganalisa, kemudian memahami informasi-informasi visual di sekeliling mereka. Nah, anak-anak dengan style VSL ini, cara berpikir mereka yang ada di kepala mereka itu ada dalam bentuk gambar, bukan kata-kata. Kemudian ciri yang lain lagi, anak-anak dengan tipe VSL ini pada saat mempelajari sesuatu bukan dari detail ke keseluruhan, tapi keseluruhan dulu baru detail. Atau dengan kata lain, mereka belajarnya secara holistik dulu, bukan dari yang detail. Nah, artinya pada saat anak-anak ini belajar, itu mereka butuh untuk bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh dulu tentang apa yang akan mereka pelajari, atau tentang konsep atau keterampilan yang baru bagi mereka. Nah, pada saat mereka belajar tentang konsep yang baru ini, mereka akan belajar dengan cara lebih cepat, dengan cara yang lebih baik jika ditampilkan, materinya ditampilkan dalam bentuk visual. Nah, anak-anak dengan tipe ini, Visual Spatial Learner ini, jika mereka dipaksa untuk belajar dengan metode pada umumnya yang dipakai di sekolah, yaitu secara sekuensial, secara berurutan atau step by step, dan disampaikan hanya dalam bentuk verbal, mereka akan sangat-sangat kesulitan. Bahkan ada hal yang menyampaikan itu seperti mengajarkan seekor macan untuk bisa menjadi vegetarian. Segitu sulitnya. Nah, itulah kenapa anak-anak dengan tipe Visual Spatial Learner atau VSL yang kuat itu betul-betul kesulitan di dalam kelas yang memiliki setting atau metode tradisional, karena memang mereka membutuhkan metode yang berbeda dan teknik yang berbeda pada saat belajar, berbeda dengan pada umumnya anak-anak yang lain. Nah, saya akan ulang. Jadi kalau VSL atau Visual Spatial Learner itu belajar lebih banyak, lebih baik dengan cara visual, digambarkan, kemudian mereka belajar itu secara holistik dulu. Sedangkan anak-anak yang Auditory Sequential Learner itu kebalikannya. Mereka akan belajar dengan mudah dengan cara mendengarkan, kemudian secara verbal, dan pada saat belajar itu step by step, kemudian di drilling, yang mana ini tidak bisa dilakukan untuk anak-anak VSL.
Jadi kalau singkatnya poin-poinnya, anak-anak yang VSL itu belajar lebih cepat dan lebih baik dengan gambar daripada secara verbal. Kemudian mereka mempelajari sesuatu itu sekali selesai. Itulah kenapa mereka butuh untuk melihat secara global terlebih dahulu sebelum mereka diperkenalkan kepada detailnya. Kemudian mereka tidak bisa dan tidak disarankan, karena memang bukan pembawaan mereka, untuk belajar secara di drill. Kenapa? Karena itu tadi, mereka belajar itu sekali melihat selesai. Itulah kenapa anak-anak seperti ini juga cepat bosan. Kemudian mereka, anak-anak VSL, tidak mengenal dan tidak bisa belajar step by step. Dan jelas mereka memiliki imajinasi visual yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang menariknya lagi, anak-anak dengan tipe VSL itu mereka sangat menakjubkan karena mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, yang sulit, tapi mereka seringkali ditemukan di lapangan memiliki kesulitan pada saat mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, yang pada umumnya bisa dilakukan oleh anak-anak lain dengan mudah. Itu dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan, saya akan lanjutkan. Semoga bermanfaat.